NIM SE 10 31 20 10 80, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke, kali ini saya akan menjelaskan apa yang saya pahami dari sistem proporsional serta bagaimana penerapan sistem proporsional ini di Indonesia. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem proporsional? Sistem proporsional ini adalah sistem yang digunakan dalam pemilihan umum, di mana sistem proporsional ini adalah suatu proporsi kursi yang jika dimenangkan oleh suatu partai dalam pemilihan di sebuah wilayah, pemilihan tersebut akan sama dengan perolehan yang didapatkan suara yang diperoleh oleh partai tersebut dalam pemilihan. Jika misalnya suara tersebut 50%, maka kursi yang harus didapatkan itu harus sama dengan 50% juga, seperti itu. Nah, di dalam sistem ini kenapa bisa disebut dengan sistem proporsional? Karena perolehan suara itu sebanding atau sama dengan perolehan yang didapatkan di perolehan kursi di dalam pemilihan tersebut. Nah, sistem ini suara yang diperoleh tidak banyak yang terbuang. Nah, jadi sistem ini semuanya suara itu diperhitungkan. Dan juga sistem proporsional ini cocok digunakan untuk di negara-negara yang memiliki majemuk atau heterogen. Salah satu contohnya yaitu negara Indonesia sendiri. Nah, sistem proporsional ini juga memiliki dua varian atau dua macam, yaitu sistem proporsional yang pertama yaitu proportional representation atau bisa disingkat dengan PR. Nah, sistem ini di sistem proportional representation ini adalah merupakan sistem yang jumlah wakil yang duduk di pemilihan itu tidak bergantung kepada jumlah penduduk. Terus dalam jumlah daerah pemilihan ini tidak terlalu banyak dan tidak harus dari mana pemilihan tersebut berasal, tetapi juga ini bisa berasal dari daerah lain, seperti itu. Nah, tujuan dari sistem ini atau proportional representation ini adalah memiliki tujuan untuk menghasilkan lembaga perwakilan di mana sistem proporsi kursi jika dimenangkan oleh tiap-tiap partai akan lebih merefleksikan proporsi jumlah yang akan diperoleh setiap partainya. Nah, di sistem ini partai politik diberikan kebebasan dan kewenangan untuk menetapkan siapa serta berapa jumlah caleg atau nama-nama yang akan dicalonkan, baik itu dari tingkat nasional maupun dari tingkat daerah itu sendiri. Nah, terus juga di sistem ini, PR ini, ada dua cara untuk menghitung suara, untuk penghitungan suara. Nah, yang pertama itu dengan cara cek kuota. Nah, di sini penghitungannya dalam cek kuota ini adalah berdasarkan dari suara siapa yang paling terbanyak. Terus yang keduanya itu dengan cara penghitungan divisor. Nah, divisor ini memperhitungkan suara berdasarkan dari rata-rata angka tertinggi, dan ini tidak bergantung dari mana pemilih tersebut, terus jumlah atau perolehan pemilih tersebut. Nah, terus dari varian yang kedua dari sistem proporsional yaitu single transferable vote
atau bisa disingkat dengan STV. Nah, ini adalah sistem yang dari sebelumnya, yaitu sistem PR, proportional presentation, di mana pemilihan dilakukan dengan meranking kandidat secara profesional sosial. Nah, pada sistem ini para kandidat ini dinyatakan sebagai pemenang apabila telah memenuhi kuota yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, penentuan kuota ini dilakukan dengan cara menjumlah seluruh suara yang sah, kemudian dibagi dengan jumlah kursi di daerah pemilihannya. Karena ini untuk supaya agar dapat menghasilkan nilai kuota. Setiap calon itu harus mendapatkan kuota minimal dan jika tidak dapat suara tersebut, jika suara memiliki sedikit kuota, maka dampaknya yaitu pilihan pertama calon yang peroleh paling sedikit akan dihapus dan kemudian akan dihapus dari daftar dan kemudian ini akan dibagikan kembali. Terus kelebihan dari sistem proporsional ini yaitu yang pertama, sistem ini pemilihan suara-suara tersebut semuanya diperhitungkan tanpa harus ada suara-suara yang terbuang. Nah, terus juga kelebihan dari sistem ini adalah untuk partai, yaitu mendorong partai untuk mengajukan daftar calon yang akan dicalonkan tanpa melihat dari mana mereka berasal. Serta juga keuntungan dari partai yang akan didapatkan adalah pada sistem proporsional ini adalah mendapatkan kursi di parlemen serta memberikan terpilihnya wakil dari kelompok minoritas. Serta juga kelebihannya ini adalah diberikan kebebasan untuk para partai untuk membentuk partai-partai baru karena mereka menganggap ini diberikan peluang seperti itu. Terus kekurangan dari sistem ini adalah pada pelaksanaan pemilu, dalam melakukan pelaksanaannya ini dianggap terlalu ribet, serta juga memancing para partai politik untuk membuat partai baru sehingga partai tersebut menjadi banyak seperti itu dan menganggap mereka membuat peluang bagi mereka untuk mendapatkan kroninya pada urutan teratas. Nah, pada sistem ini juga sulit dipahami dalam penyelenggaraannya sehingga sulit sekali. Terus juga yang terakhir yaitu penerapan sistem ini dalam proporsional di Indonesia itu sendiri sudah ada sejak pertama kali dalam pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 1955, di mana waktu itu sistem ini digunakan dengan menggunakan sistem proporsional varian yang pertama, yaitu tadi proportional representation atau bisa disingkat dengan PR, yang mana dikaitkan dengan sistem cara daftar. Nah, atau disebut dengan juga sistem proporsional yang tidak murni seperti itu. Nah, ini kenapa menjadi penerapan sistem ini kenapa digunakan di Indonesia, karena ini dianggap sangat cocok sekali digunakan di Indonesia karena melihat dari kemajemukan kondisi serta geografi di Indonesia itu sendiri dan juga demokrasi, sehingga apabila Indonesia menganut sistem lain ini akan tidak cocok sekali dengan kondisi di Indonesia itu sendiri. Nah, sehingga ini kenapa sistem ini digunakan sampai saat ini.
Nah, adanya sistem proportional representation yang digunakan di Indonesia ini karena juga dianggap bahwa sistem ini membawa angin segar bagi partai-partai politik, serta juga sehingga bisa memberikan peluang bagi mereka untuk mendapatkan sebuah kursi tanpa harus menjadi mayoritas di lain pihak. Nah, sistem ini menjadi alasan kenapa diterapkannya di Indonesia, karena juga sebagai untuk menjaga partai-partai besar untuk mendapatkan keuntungan kursi tambahan gratis di parlemen. Nah, mungkin hanya itu tadi tentang apa yang saya pahami dari sistem proporsional serta penerapan sistem ini di Indonesia itu sendiri. Nah, saya akhiri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau kata-kata yang salah dari penyampaian saya. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.